Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safira Dwi Molina. Saya merupakan mahasiswa Magister Manajemen dari Universitas Hayamuruk Perbana, Surabaya. Saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Keberagaman Dewan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan kinerja saham perusahaan sektor konsumer non-cyclical yang mengalami penurunan sebesar 26,06% selama 5 tahun terakhir, yang dapat dilihat dalam grafik yang bersumber pada www.idx.co.id. Perusahaan sektor konsumer non-cyclical merupakan perusahaan yang memproduksi barang kebutuhan dasar dengan permintaan stabil, meskipun terjadi fluktuasi ekonomi. Namun, pada faktanya, kinerja saham perusahaan ini mengalami penurunan sebesar 26,05% selama 5 tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa adanya anomali yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, hasil ketidakkonsistenan dari penelitian terdahulu juga mendasari latar belakang dari penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan beberapa variabel. Yang pertama variabel Y, menggunakan kinerja perusahaan. Kemudian ada variabel X. Yang pertama, X1, menggunakan keberagaman gender direksi. Untuk X2, menggunakan keberagaman usia direksi. Untuk X3, menggunakan keberagaman tingkat pendidikan direksi. Kemudian untuk variabel moderasinya atau variabel Z, menggunakan ukuran perusahaan. Untuk selanjutnya, hubungan antar variabel. Untuk hubungan antar variabel yang pertama yaitu pengaruh keberagaman gender direksi terhadap kinerja perusahaan. Keberadaan direktur perempuan memberikan perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Kabara et al. Pada tahun 2022, kemudian Li Chen pada tahun 2018, serta penelitian yang dilakukan oleh Praditya dan Muazzaro pada tahun 2024 secara konsisten menunjukkan bahwa keberagaman gender dalam dewan direksi berperan positif dalam mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Untuk hubungan antar variabel yang kedua yaitu pengaruh keberagaman usia direksi terhadap kinerja perusahaan. Keberagaman dalam dewan direksi memberikan variasi perspektif keputusan dan tindakan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Direksi senior umumnya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Nesem et al. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa direksi yang lebih senior atau lebih tua cenderung membuat keputusan yang konservatif dan stabil, yang berdampak positif pada keberlanjutan dan performa perusahaan. Untuk pengaruh keberagaman tingkat pendidikan direksi terhadap kinerja perusahaan, untuk hubungannya, direksi dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan analitis yang unggul, memungkinkan mereka memahami kompleksitas bisnis, mengevaluasi resiko, serta merancang strategi jangka panjang yang lebih efektif. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Kabara et al. Membuktikan bahwa keberagaman tingkat pendidikan dalam dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, di mana tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Untuk selanjutnya, moderasi ukuran perusahaan pada pengaruh keberagaman gender direksi terhadap kinerja perusahaan. Keberagaman gender dalam dewan direksi memiliki pengaruh yang lebih besar pada perusahaan kecil, karena perusahaan kecil ini dianggap struktur organisasinya yang lebih fleksibel dan kemampuan untuk menerima ide-ide serta inovasi. Dalam hal ini, dewan yang beragam dapat lebih efektif dalam mengambil keputusan dan melaksanakan strategi.
Penelitian yang dilakukan oleh Resita et al. Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi hubungan antara keberagaman gender dewan direksi dan kinerja perusahaan. Untuk selanjutnya, terdapat kerangka pemikiran dari penelitian ini, sehingga dapat ditarik hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, keberagaman gender berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, keberagaman usia direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Untuk hipotesis yang ketiga, keberagaman tingkat pendidikan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian untuk hipotesis yang keempat, ukuran perusahaan memoderasi pengaruh keberagaman gender direksi terhadap kinerja perusahaan. Untuk selanjutnya, pengukuran variabel-variabel. Untuk variabel Y, menggunakan kinerja perusahaan yang akan diukur dengan ROA, yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Untuk variabel X1, keberagaman gender direksi diukur melalui jumlah direktur perempuan dibagi oleh total direktur. Kemudian untuk X2, keberagaman usia direksi diukur melalui rata-rata usia dewan direksi dibagi total anggota direksi. Untuk variabel X3 menggunakan keberagaman tingkat pendidikan direksi yang diukur melalui jumlah direksi dengan gelar sarjana dibagi total anggota dewan direksi. Kemudian untuk variabel moderasinya menggunakan ukuran perusahaan yang diukur dengan lem total aset. Untuk selanjutnya, populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan sektor konsumer non-cyclical yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2023. Dari populasi tersebut akan diambil sampel yang melalui teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Untuk kriteria yang kedua, perusahaan yang mempunyai data lengkap terkait variabel-variabel yang digunakan pada penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, oleh karena itu penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian. Kemudian untuk metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan laporan keuangan perusahaan. Untuk selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Ya, demikian presentasi dari proposal tesis ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.